Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Setiawan dengan NPM 2011002101. Nama saya Dwi Amadi dengan NPM 2051021021. Kami di sini akan memberikan tutorial cara meregresi data panel. Selanjutnya, variabel yang akan kami gunakan terdapat variabel terikat atau dependent variable, yaitu produk domestik bruto, regional bruto atau PDRB, dan variabel bebasnya atau independent variabelnya ada rata-rata lama sekolah, tenaga kerja, dan juga upah minimum. Kami menggunakan data dari tahun 2013 sampai 2020. Sumber data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Baik, di sini saya akan menguji data panel untuk tugas mini skripsi tugas akhir. Data yang kami gunakan yaitu dengan variabel terikatnya PDRB Provinsi Lampung. Variabel bebasnya yaitu rata-rata lama sekolah, tenaga kerja, serta upah minimum kabupaten atau kota. Kami menggunakan 15 kabupaten kota. Baik, langsung saja cara memindahkannya yaitu dari pertama kita susun dulu data yang sudah kita punya ini menjadi seperti ini. Baik, setelah kita susun seperti ini, kita langsung saja masuk ke diffuse, kita create new work file, kemudian file struktur kita ganti balance panel, tanggal, tahun-tahun, kita mengambil tahun 2017 sampai tahun 2020 dengan number of cross sectionnya yaitu kabupaten kota di Provinsi Lampung yaitu ada 15 kabupaten atau kota. Jadi kita number of cross sectionnya itu 15. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk memasukkan datanya ke dalam bus itu kita klik quick empty group, lalu kursornya kita tekan ke lalu kita copy dari DRD sampai pemilih kabupaten, kita copy, kita masukkan copy di YouTube. Baik, jika sudah kita beri nama pada grup ini, grup 1. Kita klik. Setelah grup sudah ada, lalu yang pertama kita akan estimate dulu dengan model dengan klik grup satunya, lalu kita crop, make equation. Ini dengan kita metode yang pertama yaitu metode PLS. Lalu untuk melihat metode event, kita klik objek terlebih dahulu, lalu copy objek. Setelah objek sudah di copy, maka kita klik estimate, pilih di bagian panel option, pilih di bagian FX space.
specification yaitu cross section kita ganti menjadi fixed. Ini untuk model frame. Lalu kita klik OK. Inilah hasil dari model frame. Nah, kita beri nama desain frame. Baiklah, setelah menemukan hasil dari fixed effect model, selanjutnya kita akan mencari random effect model dengan cara klik estimate, kemudian kita pilih bagian panel option, dan kita ubah bagian cross sectionnya menjadi random. Klik OK. Baik, ini adalah perbandingan dari frame dengan frame. Selanjutnya kita akan menguji dengan uji Haussmann. Pertama kita akan mengcopy terlebih dahulu objeknya. Selanjutnya kita akan menguji Haussmann. Uji Haussmann ini digunakan untuk menentukan model manakah yang lebih baik antara fixed effect model dibanding dengan random effect model. Jika hasil dari uji Haussmann H0-nya diterima, maka FEM dan REM tidak ada bedanya. Jika H diterima, maka FEM lebih efisien daripada REM. Cara untuk menguji Haussmann adalah dengan klik View. Selanjutnya kita pilih Fixed atau Random Effect Testing. Kemudian pilih yang paling bawah, Haussmann Test. Baik, ini adalah hasil dari uji Haussmann. Dari hasil regresi ini, dapat dilihat bahwa nilai probability sebesar 0,7896 dengan alpha 0,05 dan degree of freedom-nya adalah 3. Nilai chi-square tabel adalah 7,81, diperoleh bahwa chi-square hitung kurang dari chi-square tabel dan nilai probability lebih dari alpha atau lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa FEM dan REM tidak ada bedanya. Maka dalam regresi kali ini, random effect model adalah model yang dipilih. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk menentukan model mana yang lebih baik antara PLS dengan FEM. Caranya adalah dari hasil estimasi fixed effect model, kita klik bagian kiri view, kemudian kita pilih fixed atau random effect testing. Kita pilih yang likelihood ratio. Baik, ini adalah hasil dari uji Chow yang telah kita lakukan. Di sini diperoleh probability sebesar 0,0000 dengan alpha 0,05 dan degree of freedom-nya 15, maka nilai chi-square-nya adalah 23,68. Diperoleh hasil bahwa chi-square hitung lebih dari chi-square tabel dan nilai probability-nya kurang dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa konstanta diferensial tidak 0 atau FEM, maka kita akan memilih FEM. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan hasil dari uji Chow, kita akan menguji dengan Lagrange model. Caranya adalah kita simpan terlebih dahulu. Uji Chow. Kemudian kita klik View. Sebelumnya kita copy objek terlebih dahulu.
Selanjutnya kita klik view, kita pilih fix atau random effect testing, dan kita pilih language multiplayer. Nah, karena pengujian ini sering tidak dapat muncul karena keterbatasan data, jadinya language multiplayer ini sulit untuk diidentifikasi. Baik, setelah kita melakukan uji-uji di Ipyus, maka selanjutnya kita akan menjelaskan interpretasi dari uji Hostman. Dapat dilihat di sini, uji Hostman itu digunakan untuk menentukan model manakah yang lebih baik antara fixed effect model dibandingkan dengan random effect model. Uji Hostman yaitu H0 FEM dan rem tidak berbeda, HA FEM lebih efisien daripada rem. Dari hasil regresi di samping ini, dapat dilihat bahwa nilai probability-nya itu 0,7896 dengan alpha 0,05 dan degree of freedom-nya 3. Nilai chi-square tabelnya itu dapat kita lihat di sini 7,81. Diperoleh hasil bahwa chi-square hitung 1,048092 lebih kecil dari chi-square tabel yaitu 7,81. Dan dapat dilihat juga nilai probability-nya lebih besar dari alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti bahwa FEM dan rem tidak berbeda. Maka pilih rem. Selanjutnya yaitu interpretasi uji Chow. Uji Chow digunakan untuk menentukan model manakah yang lebih baik antara uji Chow antara model PLS dengan FEM. H0 dari uji Chow yaitu konstanta diferensial adalah 0 atau PLS, dan HA-nya konstanta diferensial tidak 0 atau FEM. Berdasarkan hasil uji Chow di samping, dapat dilihat bahwa nilai probability-nya itu 0,000 dengan alpha 0,05 dan degree of freedom-nya 14. Nilai chi-square tabelnya yaitu 23,68. Diperoleh hasil bahwa chi-square hitung 65,397494 lebih besar dari chi-square tabel yaitu 23,68 dan nilai probability-nya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berarti bahwa konstanta diferensial tidak 0 FEM. Maka pilih FEM. Dari hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data akan menggunakan random effect model, karena pada pemilihan FEM dan rem yang lebih efisien adalah rem. Karena yang dipilih adalah model rem, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat dari hasil random effect model. Di sini hasil dari random effect model konstantanya sebesar minus 0,660947 yang menunjukkan arti bahwa jika semua variabel independen bernilai 0, maka variabel dependen akan ada sebesar negatif 660947 rupiah. Selanjutnya, koefisien RLS bernilai 442813,9 yang memiliki makna bahwa setiap kenaikan 1 tahun rata-rata lama sekolah, maka akan meningkatkan PDRB sebesar 442813,9 rupiah ceteris paribus. Selanjutnya, untuk koefisien tenaga kerja bernilai 12,21937 yang memiliki makna bahwa
Setiap kenaikan 1 jiwa tenaga kerja, maka akan meningkatkan PDRB sebesar Rp12,21937 ceteris paribus. Selanjutnya yang terakhir, koefisien dari UMK bernilai 11,83221 yang memiliki makna bahwa setiap kenaikan Rp1.000 maka akan meningkatkan PDRB sebesar 11,83221. Selanjutnya, pada uji T variabel dari rata-rata lama sekolah atau RLS, jika H0 beta X kurang dari 0, maka H0 akan diterima jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Selanjutnya, jika HA diterima, artinya bahwa beta X lebih dari 0, HA akan diterima jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Kita akan menguji dengan alfa sebesar 0,05 atau 5% dengan degree of freedom N min K min 1, di mana N-nya adalah 120, K-nya 3, dan juga dikurangi 1, maka hasilnya adalah 116. Kemudian, T statistiknya adalah 0,414459 dengan T tabel 1,6581. Artinya, karena T statistik kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Maka rata-rata lama sekolah tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap PDRB. Selanjutnya, untuk uji T pada variabel tenaga kerja, H0 jika beta X kurang dari 0, maka H0 akan diterima jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Selanjutnya, HA akan diterima jika beta X lebih daripada 0, HA akan diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Dengan menggunakan alfa sebesar 0,05 atau 5%, degree of freedom 116, T statistik 1,59324,6, T tabel 1,6581. Maka dapat dilihat bahwa T statistik kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Artinya, tenaga kerja tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap PDRB. Selanjutnya, uji T pada variabel UMK. H0 jika beta X kurang dari sama dengan 0. H0 akan diterima jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Kemudian HA diterima jika beta X lebih daripada 0. HA akan diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Dengan menggunakan alfa 0,05 atau 5%, degree of freedom 116, T statistik ditentukan bahwa 8,463121 dengan T tabel 1,6581. Karena T statistiknya lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Artinya, upah minimum kabupaten terhadap PDRB memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya yaitu uji F. Uji F yaitu H0-nya sama dengan beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0. Dan HA paling tidak ada satu variabel bebas tidak sama dengan 0. Dengan alfa 0,05 atau 5%, degree of freedom numeratornya yaitu 3 dari variabel bebas 3. Dan degree of freedom denominator yaitu 120, yaitu observasi, dikurang variabel bebasnya yaitu 3, dikurang 1, sama dengan 116. Maka diperoleh F tabelnya yaitu 2,68. Dapat dilihat di sini F statistik yaitu sebesar 34,37564. Karena F statistik lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sekian penjelasan data panel dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.